Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Salam Taufik. Channelnya akan membahas tentang kajian-kajian Islam dalam sejarah peradaban Islam. Dan di pertemuan kali ini kita masih membahas tentang puasa. Lebih tepatnya yaitu menjelaskan tentang pembatalan-pembatalan puasa. Insya Allah kita akan jelaskan di segmen di sela-sela ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun Ariyata pasal sahiji wal mumtilatu ari pirang-pirang anu mataka batalkeun disaumi kana puasa eta asyaratun aya 10 al awalu ari anu kahijina eta dukhulu syai'in asupna hiji perkara min a'yanid dunya tina pirang-pirang dat dunya walau qalilan sok sanajan saeutik ilal jaupi kana beuteng amdan tingkahna ngahaja indah khola lamun teh asup itu syai' min ahadil manafidi tina salah sahiji pirang-pirang lubang al maftuhati anu terbuka. Asani ari anu kaduana eta al qai'u utah amdan tingkah nang haja wa illam yarji jeung sok sanajan geus teu kembali minhu tina tu qai' naon syai'un hiji perkara ila jaupi kana beuteung. Asali suarin katiluna eta al jima'u jima' amdan tingkah nang haja walau bigeri inzalin sok sanajan kalawan teu kaluar cai mani. Arabi warinu kaopatna eta khurujul mani kaluarna cai mani bita'ammudil istimna'i kalawan ngahaja-haja ngaluarkeun. Awil mubasyarati atawa karna paantal walau bigeri jima'in sok sanajan kalawan henteu jima'. Kahurujihi saperti ngaluarkeunana mani bil lamsi kalawan paantal wal mu'anaqati sareng berpelukan wal kublati sareng ciuman bila hailin kalawan teu make hahalang. Al khamisu arinu kalimana eta jununu gila walau lahdatan yasiratan sok sanajan gelona sakedeung. Asadisu arinu kagenepna eta al igma'u pingsan atau sakalor minal fajri timimiti pajar ilal gurubi nepikeun ka surup panon poe. Asabi warun katujuna eta al iftaru buka qabla ayat tahaqqaqa dina samemehieun ta nyata naon gurubu syamsi surupna panon poe au yagliba atawa ngalindih an zonnihi tina saangkaan si jalma naon gurubuha surupna panon poe. Idza lam yatabayyan di mana-mana geus teu jelas lahu pikeun itu si jalma naon al halu tingkah. Asaminu ari anu kadalapana eta tarwuridati datang murtad wal iyadu sareng nyuhunkeun lindungan urang sadaya tina itu murtad billahi ta'ala ka Allah ta'ala. Atasi warin kasalapanna eta tarwul haidi datangna haid awin nifasi atawa nifas. Al asyiru anu kasapuluhna eta al wiladatu ngajuru melahirkan al masbuhatu anu dibarengan bil balali kalawan baseuh. Waman sajalma Abtor anu buka isiman amin dan tingkah ngahaja fi Ramadan dina bulan Ramadan au nasia atawa poho si jalma fihi dina itu Ramadan aniyata kana niat lailan dina waktu peuting. Wajib maka wajib alahi kasiman naon al imsaku nahan baqiatan nahari dina sasesana beurang. Wa kadanya yakitu kana imsak man ari saha jalma tabayana anu jelas lahu kaitu siman naon subutu Ramadana tetapna bulan Ramadan asna ayaumin ya asna yaumi syaki dina tengah-tengah poe syak atau poe karaguan tanggal 30 bulan Sya'ban. Baik, di dalam pasal ini yaitu menjelaskan tentang pembatalan-pembatalan puasa, dan di penjelasan kali ini pembatalan puasa ini saya ambil dari kitab Riyadul Badi'ah, tidak seperti minggu-minggu kemarin yaitu di kitab Safinatun Najah, tapi sebisa saja tentang ilmu fikih seperti itu. Nah, bahwasannya yang membatalkan puasa itu ada 10. Yang pertama yaitu adalah dukhulu syai'in min a'yanid dunya walau qalilan. Ada yang masuk satu perkara dari dat-dat dunia meskipun sedikit amdan yaitu secara sengaja ilal jaupi masuk ke dalam perut kita. Masuk ke mana?
masuk ke salah satu lubang yang ada di tubuh kita, mau ke mulut, mau ke hidung, mau ke kubul atau dubur. Ada yang masuk sampai ke perut. Nah itu maka yang membatalkan puasa, makan, minum, dan yang lainnya. Seperti itu, merokok itu tidak boleh, seperti itu. Amdan, dalam keadaan sengaja. Terus bagaimana kalau tidak sengaja? Kita lupa nih, padahal kita lagi puasa, tapi kita makan, lupa, gimana nih? Bagaimana hukumnya? Batal tidak? Nah, kalau lupa itu tidak batal. Sebagaimana hadis yang direwatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Barang siapa yang lupa padahal dia sedang lagi puasa, terus dia minum, makan, maka sempurnakanlah puasanya. Sesungguhnya yang memberi makan dan minum itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi, meskipun kita lagi puasa, terus kita makan minum karena lupa, ya gak apa-apa gitu, lupa mah. Sesungguhnya yang memberi makan dan minum itu rezeki dari Allah gitu. Terus gimana puasanya? Lanjutkan seperti itu. Itu yang pertama, yaitu ada yang masuk satu perkara pada tubuh kita, dalam perut kita. Yang kedua adalah al-qai'u amdan, yaitu adalah muntah secara sengaja. Maka apabila kita muntah secara sengaja, maka itu batal puasanya. Meskipun tidak ada yang kembali lagi kepada tubuh kita. Gimana kalau muntahnya tidak sengaja? Contohnya kita bepergian naik mobil terus muntah, mabok gitu. Gak apa-apa itu, maka apa? Karena tidak disengaja. Kalau disengaja, kayak dicolok atau gimana, terus muntah, maka batal puasanya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah al-jima'u, yaitu jima. Bersetubuh antara suami istri tidak boleh. Itu membatalkan puasa. Seperti itu. Walau bighairi inzalin, meskipun tidak keluar air mani. Jadi nih suami istri nih berhubungan, terus tidak keluar cai mani, maka bagaimana hukum puasanya? Maka batal meskipun tidak keluar air mani. Kenapa? Karena dengan jimanya itulah yang membatalkan puasa, seperti itu. Terus bagaimana tuh dalam sebulan penuh suami istri emang gak boleh hubungan? Boleh, asalkan di malam hari. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, uhilla lakum lailatas syiyami arrafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu pada waktu malam di bulan puasa, yaitu arrafathu, bercampur, bersetubuh, ila nisaikum, kepada perempuan-perempuan kalian. Jadi maksudnya boleh bersetubuh asalkan di waktu malam. Kalau di waktu siang gak boleh. Kenapa? Karena bisa membatalkan puasa. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah khurujul mani bita'amulil istimna, yaitu mengeluarkan air mani dengan cara sengaja ngeluarinnya. Nah, seperti apa mengeluarkannya? Bilamsi, yaitu dengan cara disentuh. Wal mu'anaqah, atau cara berpelukan. Laki-laki ini berpelukan, terus keluar air mani, maka batal puasanya. Wal qublah, atau dengan ciuman, mulut dengan mulut, laki-laki dengan perempuan, terus keluar air mani, maka itu batal puasanya. Yang kelima adalah al-jununu walau lahdatan yasiratan. Yang kelima adalah gila. Nah, karena gila. Jadi kalau ada orang yang sedang puasa terus gila, walau lahdatan yasiratan, meskipun gilanya itu sebentar, maka tetap batal puasanya gitu. Yang keenam adalah al-igma minal fajril ghurub, yaitu pingsan dari mulai terbit fajar sampai surut matahari, maka itu batal puasanya. Terus bagaimana kalau pingsannya sebentar? Contohnya dari jam 10 sampai duhur, jam 12, gak apa-apa. Dari jam 12 sampai maghrib, sah puasanya, dilanjutkan lagi. Ya kalau igmanya, sakalornya, pingsannya dari pagi, dari awal puasa fajar sampai maghrib, surut panan poe, surut matahari, maka batal puasanya kalau pingsan selama siang penuh, seperti itu. Nah itu yang keenam. Yang ketujuh adalah al-iftar qabla ayat tahaqqaq ghurubus syamsi, yaitu buka sebelum surut matahari, maka batal puasanya, seperti itu. Au yagliba andonihi gurubuha, atau keburu berprasangka bahwasanya perasaan dia sudah surut padahal belum, terus dia makan, maka batal puasanya.
Yang kedelapan adalah taruridah, yaitu murtad. Jadi kalau kita sedang berpuasa terus murtad, keluar dari Islam, maka batal puasanya. Sedangkan hal-hal yang murtad itu sensitif sekali, di mana murtad itu sangat banyak sekali bagian-bagiannya. Ada murtad ucapan, ada murtad itikan, yaitu murtad dengan hati kita, ada murtad dengan perbuatan kita, yaitu perlakuan anggota badan kita. Nah, maka itu murtad. Intinya, hal-hal murtad itu istihna wal istighfaf, menghinakan dan merendahkan. Siapa? Menghinakan dan merendahkan Allah, Pak Rasul, kitab-kitab Allah, syiar-syiar Allah. Nah, maka itu termasuk murtad seperti itu. Maka di sini musannif menambahkan kalimat wal iyadzu billahi taala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal murtad. Amin ya rabbal alamin. Yang kesembilan adalah tarwul haidi, yaitu datang haid. Jadi apabila perempuan sedang berpuasa terus pada waktu siangnya haid, maka batal puasanya. Awi nifas atau nifas. Nifas itu keluar darah setelah lahirkan. Seperti yang ke-9. Yang ke-10 adalah al-wilada al-masbuhah bil balal. Yang ke-10 adalah melahirkan. Jadi kalau ada perempuan sedang berpuasa nih siangnya terus melahirkan, maka otomatis batal puasanya. Tapi batalnya itu kalau mengeluarkannya basah gitu. Terus bagaimana kalau kering mengeluarkannya? Nah, ada dua pendapat. Jadi ada gitu yang melahirkan itu keluarnya kering gitu, hanya bayinya saja, gitu, tidak ada air yang keluar gitu. Nah, maka bagaimana tuh pendapatnya? Tadi kan kalau keluarnya itu basah, maka batal puasanya. Terus bagaimana kalau melahirkan terus dikeluarkannya japan, garing gitu, kering keluarnya? Maka ada dua pendapat. Pawajhani asahuha al-butlan. Nah, dari dua pendapat tersebut, yang paling sahih itu al-butlan, yaitu batal. Jadi meskipun kering atau basah melahirkannya, maka tetap batal puasanya. Asani annaha la tubtalu asaum. Yang kedua, pendapat yang kedua itu tidak membatalkan puasa kalau melahirkannya kering gitu. Tapi yang paling sahih itu meskipun kering ataupun basah, intinya melahirkan, maka batal puasanya. Nah, itu tentang pembatalan puasa. Waman aftara amidan fi Ramadan aw nasiya fihi aniyat lailah. Menurut musannif, barang siapa yang buka secara sengaja di bulan Ramadan atau batal secara sengaja di bulan Ramadan, atau dia lupa melafadzkan niat di dalam hati lailan pada waktu malam harinya, maka wajib al-imsak baqiyatan nahar, yaitu wajib nahan laparnya sampai terbenam matahari, seperti itu. Jadi kalau kita batal nih pagi gitu jam 7, kita batal makan bubur, ya batal status puasanya. Terus bagaimana tuh? Boleh makan waktu siang terus sampai sore? Gak boleh. Wajib nahan sampai maghrib. Dengan dia status tidak berpuasa. Wajib qadha nanti setelah puasa. Setelah bulan puasa, setelah Syawal, seperti itu. Itu kalau kita sengaja buka. Atau kita lupa niat pada waktu malam hari. Maka di waktu siang kita wajib berpuasa, menahan lapar dan haus sampai maghrib. Dengan status kita tidak berpuasa, tapi wajib puasa gitu. Wajib kita nahan gitu. Tapi kita tidak mendapatkan pahala puasanya. Kenapa? Karena tidak niat pada malam hari. Itu hanya berlaku di puasa fardu, puasa Ramadan, puasa nazar, atau puasa qadha, seperti itu. Kalau puasa sunnah itu gak apa-apa. Jadi kalau puasa sunnah terus kita niat di waktu siang, asalkan sebelum masuk sholat duhur, sebelum masuk tergelincirnya matahari, berarti dari pagi sampai sebelum duhur itu boleh, silahkan niat di waktu siang kalau puasanya sunnah, seperti itu. Kalau puasa wajib Ramadan, nadar dan qadha itu wajib niatnya di malam hari, seperti itu. Nah, itu terkait pembatalan puasa. Mudah-mudahan kita bisa menjauhi segala pembatalan puasanya dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keberkahan. Tidak hanya kita menahan lapar dan haus, tapi juga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari hasil kita berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.